Hai, apa kabar keluarga? Senang bisa bersama dengan Anda sekarang. Dimanapun Anda mengikuti, sendiri atau bersama dengan keluarga, saya senang kita bisa bersama, dan saya percaya akan nama Yesus dan sekarang, Tuhan akan bergerak. Jadi mari berdoa, dan mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk apa yang akan Tuhan kerjakan. Roh Kudus, aku minta, jamahlah kami semua, bangunkan setiap hati, persiapkan kami sekarang, singkirkan gangguan atau apapun yang akan menghalangi segala yang ingin kau lakukan hari ini. Berkati kami Tuhan, layani kami semua, jamah kami sekarang juga Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Kenyamanan, ini hal yang menarik. Kita menginginkannya, kita merencanakannya, kita menabung untuk memperolehnya, mengupayakan segala cara untuk mendapatkannya di rumah kita, atau kemanapun kita pergi, habiskan miliaran dolar untuk rumah yang lebih nyaman, mobil lebih nyaman, pakaian yang nyaman. Sungguh menakjubkan betapa terobsesinya hidup kita dengan kenyamanan. Namun bila melihat sebagian besar studi, secara mental, bahkan fisik dan terutama emosional, lingkungan yang nyaman sebenarnya bukan yang terbaik untuk kita, tetapi selalu kita cari. Hari ini, saya berbicara tentang merasa tidak nyaman. Jika Anda mencatat, itulah judul firman-nya, tidak nyaman. Karena saya benar-benar merasa bahwa Tuhan memanggil umat-Nya, anak-anaknya, dombanya, ke musim yang tidak nyaman. Mungkin Anda berpikir, Blake, apa sih yang kau bicarakan? Tidakkah kau mengalami tahun 2020? Saya tahu, saya paham, ini mungkin salah satu tahun paling tidak nyaman dalam hidup saya. Sebagai manusia, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai pendeta, musim ini sungguh telah merampasnya. Jadi percayalah. Tapi, bukankah ini menarik? Di saat Anda sedang memasuki musim yang stres, Anda terobsesi mencari musim kenyamanan lebih lagi. Itulah yang saya bicarakan hari ini, karena itulah yang menurut saya Roh Kudus sedang kerjakan dalam saya secara pribadi. Saya seperti merasa nyaman dalam perjalanan saya dengan Tuhan, bahkan dalam pelayanan. Dan ada banyak hal di sekitar saya mulai menderita, terutama diri saya sendiri, dan saya merasa ini adalah peringatan hari ini. Saya harap hari ini membangkitkan Anda pada musim yang disebut ketidaknyamanan ilahi. Itu dia. Itu mungkin tidak ada di kamus Anda. Ini ketidaknyamanan ilahi. Catat saja itu dan terima hari ini. Saya akan membuka dengan firman Tuhan. 2 Samuel pasal 11 ayat pertama. Saya membaca dari New International Version. Di musim semi, saat raja-raja berangkat berperang, Daud mengirim Yoab keluar bersama pengawal raja dan seluruh tentara Israel. Mereka menghancurkan orang Amon dan mengepung Raba. Tetapi Daud tetap tinggal di Yerusalem. Ini firman yang berbobot. Begitu berbobot dalam satu ayat itu. Dan apakah Anda sudah terbiasa dengan Alkitab atau Anda baru mengenal gereja atau apapun? Tidak apa-apa. Saya akan menjelaskan pada Anda, tetapi bagi orang Kristen telah mendengar cerita ini sebelumnya. Ini adalah ayat yang mengawali keseluruhan kisah Daud yang jatuh dalam dosa dengan wanita yang bernama Batsheba, yang saat itu sedang mandi, padahal Daud seharusnya tidak ada di sana. Dia harusnya keluar ke medan perang, tapi dia memutuskan untuk tetap nyaman bersantai di istana. Dan pada akhirnya hal-hal buruk terjadilah. Jadi, kita bisa melihat hal-hal buruk atau kita melihat penyebabnya. Jadi saat Daud mengacau dengan Batsheba, sebenarnya dia telah mengacau jauh sebelumnya. Nah, jauh sebelum dia jatuh, kalau saya boleh bilang, jauh sebelum dia jatuh dalam dosa, dia jatuh terhadap dirinya sendiri. Dan sepertinya Tuhan ingin menyelamatkan kita dari hal seperti itu sekarang. Sepertinya jatuh terhadap diri sendiri mengawali kejatuhan dalam dosa. Saya akan membaca ayat itu lagi. Dikatakan, di musim semi, di saat raja-raja pergi berperang, apa yang diperlihatkan ini pada Anda? Ada musimnya. Ada waktu tertentu untuk kita berperang. Ada waktu untuk memperluas. Ada waktu untuk menghadapi musuh. Ada musim yang telah Tuhan tetapkan, seperti musim semi, panas, musim dingin. Semua musim ini masing-masing punya tujuan khusus. Ini adalah musim peperangan. Jadi hari ini coba tebak. Kita ada di musim ini sekarang. Kita seakan melihat tahun ini tidak menentu. Kita sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan di tahun 2021. Inilah momennya saat ini, di mana saya dan Anda memutuskan seperti apa berperang di dalamnya. Inilah musimnya, di mana para raja akan berangkat berperang. Dan apakah Anda akan bersantai di istana seperti Daud?
Atau apakah Anda ada di medan perang sesuai panggilan Anda? Ini sepenuhnya ditentukan oleh pola pikir Anda. Dan apakah Anda mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam Anda sekarang? Inilah mengapa saat ini, sekarang, ini menjadi sangatlah penting. Dan saya harus sampaikan pada Anda sekarang. Jadi, pertama, sadarilah ada waktunya. Ada musim untuk peperangan. Seperti yang saya katakan. Dan inilah hal menarik yang saya suka dalam mempelajari firman Tuhan. Musuh dalam peperangan mereka adalah orang Amon. Jika Anda mempelajari Alkitab, orang Amon adalah keturunan Lot. Dan jika kita mendengar kata Lot, kita tahu bahwa Lot adalah keluarga Abraham, keponakannya. Satu-satunya hal alasan mengapa Lot binasa adalah karena ketidaktaatan Abraham. Jadi inilah kita, generasi Daud, generasi masa depan Abraham, harus berurusan dengan dosa. Berperang dengan musim ketidaktaatan masa lalu. Perhatikan inilah sebabnya, mentaati dan mempercayai Tuhan sangatlah penting. Apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan sekarang, atau mengabaikannya, akan Anda bayar di masa mendatang. Karena ketidaktaatan Abraham di masa lalu, orang Amon mereka menjadi musuh umat Allah. Jadi musim ini sangatlah penting. Jangan mengejar kenyamanan sekarang karena Anda akan menciptakan monster yang lebih besar untuk hari yang akan datang. Jadi, poin 1, ada waktu tertentu bagi raja untuk menyatakan perang. Poin 2 adalah Daud memilih kenyamanan daripada berperang. Ini penting. Daud memilih kenyamanan daripada berperang. Jadi, dia memilih kenyamanan dan pelarian, padahal harusnya dia mempersiapkan dan menghadapi peperangan. Dan ada 3 kategori yang Roh Kudus bagikan kepada saya, di mana kita semua mungkin masuk ke dalam beberapa atau mungkin semuanya ini, mengapa kita suka mengejar kenyamanan. Lihat, yang pertama, kelelahan pertempuran masa lalu. Anda berkata, Blake, aku lelah karena yang terakhir. Tanganku masih sakit karena memegang pedang. Bekas lukaku masih ada. Aku bahkan belum pulih dari yang terakhir, Blake. Apa maksudmu sudah waktunya berperang? Kita bahkan belum masuk tahun 2021. Kita belum tuntas dengan 2020. 2021 masih di awang-awang. Aku tidak sanggup. Aku bahkan tidak bisa memikirkan musim depan. Saya mengerti itu. Tetapi dengarkan saya. Kelelahan, lelah, capek. Terkadang musuh ingin membuat kita merasa lelah. Itu pekerjaan terbesarnya. Bukankah menarik? Setan menunggu sampai hari ke-40 dari puasa Yesus untuk mencobainya. Dia seperti menunggu sampai energi dan kekuatan Yesus menghilang. Dan saat itulah dia melemparkan cobaan. Mengapa bukan hari pertama puasa? Karena musuh tahu bahwa saat Anda lelah dan letih, dia bisa melakukan pekerjaan terbaiknya. Jadi nomor 1, kelelahan pertempuran masa lalu. Nomor 2, kebanggaan prestasi masa lalu. Astaga, ini mengena buat saya. Bukankah menarik bahwa mungkin Daud mengendur sebab merasa dia tidak perlu berperang. Mungkin dia merasa sudah cukup banyak mengalahkan raksasa. Mungkin dia berpikir, ini bukan lagi musimnya berperang. Mungkin dia berpikir, kau tahu, aku sudah lakukan bagianku. Semua sudah kulakukan. Tercentang sudah semua tugasku. Aku baik-baik saja. Biar orang lain saja yang berperang. Sekarang aku bersantai. Aku pantas mendapatkannya. Bukankah menarik bahwa apa yang kita pikir kita pantas dapatkan dapat membawa kita keluar dari kehendak Tuhan. Ini sangat penting. Dan ini benar-benar mengena ke saya juga. Tapi perhatikan, saya sangat bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan di Afrika. Tapi kadang, saya merasa mungkin saya sudah terlalu berpuas diri, menyebabkan kenyamanan di dalam saya, yang menyebabkan saya tidak lagi mengejar Tuhan, dan berusaha sekeras seperti yang seharusnya. Dan musim ini adalah peringatan karena saya seperti, wow Tuhan, kau belum tuntas. Masih banyak yang harus aku lakukan, biarkan aku kembali ke pertempuran, biarkan aku kembali. Saudara, setiap kita bisa jatuh dalam hal ini. Siapapun dari kita bisa terjebak dalam momen di mana kita berpikir kita pantas untuk beristirahat sejenak, alih-alih maju seperti yang seharusnya. Jadi, pertama, kelelahan pertempuran masa lalu. Kedua, kebanggaan prestasi masa lalu. Dan yang terakhir ini sangat penting. Patah semangat karena kekalahan masa lalu. Beberapa berpikir, Blake, kau tidak tahu apa yang hilang tahun ini. Kau tidak tahu apa yang kualami. Kau tidak tahu kerugianku musim ini. Blake, aku tidak berani mengambil risiko lagi.
Apakah kau tahu apa yang terjadi terakhir kali aku gagal? Tahukah kau yang terjadi terakhir kali aku mencoba berdoa dan itu tidak dijawab? Apakah kau paham apa yang kualami di musim yang lalu? Tahukah kau terakhir aku mencoba melangkah dengan iman apa akibatnya? Saudara, saya mengerti musim ini berat bagi semua orang. Beberapa dari kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita kehilangan waktu, kita kehilangan kesempatan, kita kehabisan energi, kita kehilangan motivasi, kita bahkan kehilangan mimpi. Dan hal-hal yang kita pikir seharusnya untuk kita. Saya sangat paham, tapi dorongan saya buat Anda hari ini, jika Anda masih bernafas, jika Anda masih hidup, jika Anda masih ada di muka bumi ini sekarang, Tuhan belum tuntas dengan Anda. Dia belum selesai dengan Anda. Dia baru memulainya. Dan jika Anda mengizinkannya, Dia ingin mengaktifkan panggilan Anda. Dia ingin membangunkan tujuan di dalam diri Anda. Dia ingin membangunkan hasrat dan masa depan Anda. Karena ini saatnya Anda berperang, dan kita harus merasa tidak nyaman sekarang juga. Jadi apa maksud saya? Apa maksud saya dengan tidak nyaman? Apa maksudnya? Nah, ini ungkapan kecil yang Tuhan berikan pada saya, yaitu ketidaknyamanan kudus atau ilahi. Itu sebutannya hari ini. Perhatikan ini. Merasa tidak nyaman adalah pengejaran gigih penuh gairah secara pribadi dan bersama akan hadirat dan tujuan Tuhan. Pengejaran gigih dan penuh gairah secara pribadi dan bersama akan hadirat dan tujuan Tuhan. Kita harus mengejar hadiratnya. Tidak hanya dengan penuh gairah, tapi juga harus dengan gigih. Kadang kita punya gairah, tapi apakah kita tahu cara bertekun di dalamnya? Tahukah cara kita mempertahankannya? Mendapat ide baru itu mudah, tapi sulit untuk mempertahankan dan melihat Tuhan melakukan apa yang Ia katakan akan lakukan. Jadi ingat baik-baik, pengejaran gigih penuh gairah akan hadirat dan tujuan Tuhan. Saya mau hadiratnya dan mau berjalan sesuai kehendaknya. Banyak orang ingin berjalan dalam kehendaknya, tapi tidak sungguh-sungguh mau menghabiskan waktu di hadiratnya. Inilah pengejaran gigih yang penuh gairah, secara pribadi dan bersama, akan hadirat dan tujuan Tuhan. Ya, saya mengatakannya, karena kadang kita tahu bagaimana mengejar Tuhan saat orang-orang melihat. Seperti yang telah dilakukan musim ini, banyak dari kita tahu bagaimana beribadah saat kita bisa ibadah dalam gedung dan ada banyak orang. Tapi di rumah, sekarang, seperti apa hubungan kita? Jadi, cara menjadi tidak nyaman tahun ini adalah dengan terus penuh gairah dan penuh kegigihan, mengejar hadirat dan tujuan Tuhan secara pribadi dan bersama. Mengapa kita melakukannya? Maksud saya, apa masalahnya? Mengapa aku harus tidak nyaman? Ada masalah dengan relax, Blake? Aku merasa ini adalah musim di mana Tuhan ingin aku beristirahat, kau tahu? Kau tahu, ada musim aku melayani, tapi ini adalah musim di mana aku merasa nyaman. Saya alami semua itu, terdengar rohani dan terdengar bagus. Tapi saudaraku semuanya, Anda diciptakan untuk menjalani hidup penuh iman dan tujuan. Kurang dari itu, akan membuat roh Anda menjadi lemah dan kedagingan Anda menjadi semakin kuat. Saya tidak akan pernah lupa Pastor Matt Builder mengatakan ini. Kalau aku tidak melayani di gereja, aku akan murtad. Dan jujur saja, pertama kali saya mendengarkan itu mengacaukan teologi saya. Roh keagamaan saya mencoba berkata, "Oh, apa yang sedang kau katakan? Apa maksudmu perjalananmu dengan Tuhan tergantung pada apa yang kau lakukan? Bukan tentang tinggal di hadapannya?" Anda tahu, seperti kita memikirkan semua hal ini, tapi semakin saya memikirkannya, semakin masuk akal. Saya diciptakan untuk sebuah tujuan. Jika saya tidak hidup untuk sesuatu, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Dan lucunya, setiap kali saya melihat ke belakang, melihat hubungan saya dengan Tuhan sedang tidak baik, itu seringkali dikarenakan saya lebih banyak hidup untuk diri saya sendiri daripada untuk Tuhan, yaitu pribadi itu yang duduk di atas tahtanya di sorga. Saudaraku sekalian, begitu seringnya diri kita terjebak dengan mencoba terobsesi terhadap diri kita sendiri. Inilah mengapa saya katakan, dosa pertama Daud adalah dosa terhadap diri sendiri, sebelum dia jatuh ke dalam dosa bersama dengan Batsheba. Jadi hidup untuk tujuan membuat Anda tetap kudus. Mengejar panggilan Tuhan di dalam hidup Anda akan membuat Anda tetap lurus. Jadi, bagi saya, ini ungkapan kecil lainnya untuk Anda. Mendambakan kenyamanan, menciptakan kanker terselubung, karakter yang rusak, dan membatalkan perlindungan Kristus. Sekali lagi, mendambakan kenyamanan, menciptakan kanker terselubung, karakter yang rusak, dan membatalkan perlindungan Kristus. Saya tidak tahu sudah berapa kali seseorang di gereja kami mendatangi saya dan berkata, "Kau tahu, aku merasa ini adalah musimku. Kau tahu, aku telah mendoakannya dan aku akan keluar dari tim ini. Aku akan berhenti melayani sekarang. Dan aku benar-benar percaya bahwa kau tahu ini musim istirahatku." Saya hampir menyetel stopwatch saya.
untuk orang yang menjauh dari Tuhan dan menjauh dari gereja. Jadi seringkali musuh akan membuat Anda berpikir, hal nomor satu yang Anda butuhkan untuk hidup Anda adalah hal paling benar untuk dilakukan. Tetapi seringkali, hal yang diinginkan musuh dari hidup Anda adalah satu-satunya hal yang menjaga Anda tetap hidup. Saya beritahu, dan terutama di musim COVID seperti ini yang membuat semuanya serba tertekan, orang terlalu banyak membuat alasan mengapa mereka tidak perlu mengutamakan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan seperti musim sebelumnya. Dan perjalanan mereka dengan Tuhan bukannya semakin membaik. Mungkin itu Anda hari ini. Tuhan ingin menghidupkan Anda kembali dan membawa Anda kembali. Jadi sekali lagi, mendambakan kenyamanan, menciptakan kanker terselubung, karakter yang rusak, dan membatalkan perlindungan Kristus. Atau singkatnya, tulis ini. Mendambakan kenyamanan, membatalkan perlindungan. Seperti yang saya sebut, kita tahu apa yang terjadi pada Daud saat dia tinggal di istana. Dia berakhir membunuh sahabatnya, dan juga ada bayi yang meninggal. Dia kehilangan integritas dan karakternya, dan dia membuka pintu bagi musuh untuk mendatangkan malapetaka pada generasi selanjutnya. Sekali lagi, Tuhan itu baik. Dan Salomo sebenarnya adalah anak kedua Daud dari Batsheba. Jadi kita tahu Tuhan dapat membalikkan keadaan. Tapi Daud seharusnya tidak pernah mengalami semua itu sejak awal. Saudaraku sekalian, itulah yang saya sangat ingin Anda dapatkan hari ini. Jadi sekali lagi, bagaimana kita tetap tidak nyaman? Seperti apa ketidaknyamanan ilahi itu? Lagi, ungkapan lain untuk Anda. Ketidaknyamanan ilahi menguatkan kesetiaan, menghancurkan roh keputusasaan, menghalau gangguan berbahaya, mempertahankan panggilan. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak dari kita, saat keadaan hidup kita baik, saat uang terus masuk, saat banyak kesempatan, saat semua orang menyukai Anda, berapa banyak dari kita yang masih berdoa seperti kita lakukan di musim yang tidak nyaman? Jujurlah pada diri kita sendiri. Kita menginginkan musim yang tidak nyaman, tapi kita tidak mau bergantung pada Tuhan di musim yang nyaman seperti yang kita lakukan saat tidak nyaman. Jauh di lubuk hati, kita perlu jujur pada diri kita sendiri bahwa kenyamanan bukanlah sahabat kita. Yang dibawa kenyamanan membuat saya terlena. Saya lupa akan tujuan di dalam kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, supaya kita tetap ingat, ketidaknyamanan ilahi menguatkan kesetiaan, menghancurkan roh keputusasaan, menghalau gangguan berbahaya, dan mempertahankan panggilan. Saudaraku sekalian, singkatnya, ketidaknyamanan ilahi mempertahankan panggilan. Lihat, kemenangan Daud bukan berada di istana, tapi di medan perang. Kepemimpinan Daud ditempa di peperangan. Dan harusnya dia tetap di sana, bukan dalam kenyamanan. Jadi sembari kita mengakhiri, seperti apa ini buat Anda dan saya? Nah, hal pertama yang saya lihat adalah 2 ayat hebat yang saya rasa terus mengingatkan kepada saya akan keinginan untuk tetap tidak nyaman. Yang pertama, 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan yang benar. Artinya tidak berperang bukanlah hal yang harus dilakukan. Kita perlu berperang dalam peperangan yang benar. Berperang adalah kondisi tidak nyaman. Saya belum pernah berperang dengan nyaman. Saya mengalami beberapa peperangan dalam hari-hari saya. Alkitab berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Kemudian, Mazmur 51. Mazmur yang ditulis oleh Daud. Setelah dia terekspos, Tuhan berurusan dengannya, dia bangkit, dan dia menulis Mazmur 51 yang merupakan pertobatan dari obsesinya terhadap kenyamanan dan harga yang harus dibayarnya. Dia berkata, Tuhan, bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud sadar sukacitaku harus kembali. Karena aku telah begitu merasa nyaman dengan tidak mengejar keselamatan. Aku harus mendapatkannya kembali. Mungkinkah Anda juga? Bagi Anda mungkin musim ini sepertinya berupa mendaftar untuk ikut Greenhouse atau Green Room. Tergantung apakah Anda bagian dari kampus online kami. Tapi jika Anda ada di salah satu lokasi kami, Anda telah melihat iklannya, telah mendengar tim lokal Anda membicarakannya. Saya ingin menantang Anda sekarang. Jangan mengabaikannya. Anda perlu ketidaknyamanan. Dengarkan saya. Lihat saya. Anda perlu 2021 yang tidak nyaman untuk membuat Anda kembali pada panggilan dan tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Jangan sia-siakan momentum seperti ini. Ini dimulai sekarang juga. Tuhan belum selesai dengan Anda, tapi Anda harus mengizinkan diri Anda merasa tidak nyaman. Kenyamanan membunuh, dan itu membuat Anda tertidur. Dengarkan, jika Anda jatuh ke dalam dosa atau benar-benar menjauh dari Tuhan, akuilah jika Anda tahu salah.
Bahaya dari kenyamanan adalah pembenaran diri dan berpikir bahwa Anda masih benar. Ini yang menakutkan. Itulah hal terbesar tentang kenyamanan, pembenaran di dalamnya. Dan banyak orang Kristen seperti ini. Anda harus bangkit. Mungkin ini saatnya Anda menjadi connect leader. Saatnya membuka rumah Anda. Biarkan rumah Anda menjadi gereja, church at home. Ini saatnya Anda masuk dalam pelayanan, ikut terlibat. Sekali lagi, jika Anda bagian dari kampus online kami, daftarlah ke Green Room. Jika Anda berada di salah satu lokasi Kingdom City kami, daftarlah Greenhouse. Yang Anda perlukan adalah satu musim untuk menciptakan ketidaknyamanan yang ilahi. Itulah frasenya, tidak ada di kamus, tapi itu nyata. Ketidaknyamanan ilahi. Itulah yang Anda butuhkan saat ini untuk hidup Anda. Dan saya pastikan itu akan membangkitkan sesuatu di dalam diri Anda yang tidak dapat dilakukan oleh musim lain. Ingat, tanpa iman, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita menginginkan hidup yang nyaman di mana kita tidak membutuhkan iman untuk menjalani hari. Artinya Anda di luar perkenan Tuhan. Dan Tuhan ingin membawa kita kembali. Jadi ayolah, sambil kita akhiri ibadah, ada 4 tantangan yang sangat sederhana untuk Anda. Pertama, prioritaskan secara pribadi mencari Tuhan secara aktif setiap hari. Kedua, jadikan komunitas penuh iman dan pemuritan sebagai prioritas bersama. Ketiga, melangkahlah dengan iman dan ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan keempat, bagikanlah kasih Tuhan pada semua orang yang Tuhan taruh di hati Anda. Ini musim untuk merasa tidak nyaman. Di toko, Anda dengan nyaman mengambil makanan Anda lalu pergi? Atau Anda membiarkan Roh Kudus berbicara pada Anda untuk melayani orang-orang di lorong atau di kasir? Apa Anda hanya hidup begitu saja? Jangan bicara padaku, biarkan aku tinggal di gelembung kecilku yang nyaman. Atau Anda berkata, Tuhan, pakailah aku hari ini. Siapa yang bisa aku ajak bicara hari ini? Apakah rumah Anda sekedar rumah? Dan Anda punya ruang tamu yang indah, internet, dan TV, dan semuanya hanya milik Anda begitu saja? Atau apakah Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin sendirian. Biar ku jadikan rumahku sebagai rumah ibadah. Biarlah rumah ini menjadi tempat penyembahan. Jadi saudara, hari ini kita perlu membiarkan Tuhan membawa kembali ketidaknyamanan. Sudah waktunya Tuhan melakukan semua yang Dia ingin lakukan di dalam diri Anda. Semoga firman hari ini menjamah Anda. Semoga ada sesuatu yang terbangun di dalam Anda. Mungkin pernikahan Anda perlu tidak nyaman. Mungkin bukan karena kalian berkelahi, tetapi kalian merasa normal dan tidak ingin berurusan dengan hal tertentu dan kalian belajar menghindari satu sama lain. Mungkin kesendirian Anda terlalu nyaman dan Anda butuh ketidaknyamanan. Mungkin jika bicara tentang parenting, Anda tidak mendorong anak-anak Anda untuk menjalani hidup penuh dengan iman. Sering membuat alasan, oh ya, mereka bisa mengatur waktu mereka sendiri. Tidak, para orang tua, mari kita buat anak-anak kita bergairah untuk Tuhan. Saya tidak tahu apa itu untuk Anda, tapi saya berdoa saat ini agar Roh Kudus berbicara kepada Anda, menunjukkan pada Anda area yang Anda butuhkan untuk merasa tidak nyaman.